Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat melakukan kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPD PSI Kota Waringin Barat disambut langsung oleh Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah beserta jajaran pengurus wilayah. Pada pertemuan tersebut, DPD PSI Kota Waringin Barat melaporkan progres pembentukan struktur kepengurusan partai mulai dari tingkat DPC di kecamatan hingga pembentukan DPRT di tingkat desa dan kelurahan. Selain melaporkan perkembangan organisasi, DPD PSI Kota Waringin Barat juga menyampaikan sejumlah program kerja dan kegiatan sosial yang telah berjalan di tengah masyarakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya pembagian bibit lombok, bibit tomat, dan berbagai bibit pertanian lainnya kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya selaku Ketua DPW PSI Provinsi Kalimantan Tengah menerima kedatangan rombongan tamu yang dipimpin oleh Ketua DPD PSI Kabupaten Kota Waringin Barat. Beliau didampingi oleh 4 orang pengurus, yaitu Ketua Bapilu, kemudian Ketua OKK, dan juga didampingi oleh DPC. 1 orang Ketua DPC Pangkalan Banteng dan pengurus dari DPC Pangkalan Banteng. Perjalanan mereka menuju Kota Palangkaraya selama 11 jam, luar biasa. Dan kami tentu menyambut baik kehadiran dan kedatangan dari pengurus DPD PSI Kota Waringin Barat sebagai wujud implementasi daripada fungsi-fungsi komunikasi dan koordinasi, tidak hanya by phone tetapi juga boleh secara fisik. Ya, secara fisik datang ke DPW untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi dan koordinasi, terutama pertama adalah terkait dengan kesiapan untuk melaksanakan agenda penting dan strategis, yaitu rapat koordinasi daerah yang kami berikan arahan sesuai dengan konsinyering bahwa minimal 100% DPC terbentuk, kemudian minimal juga, ya, artinya maksimal 100% DPD terbentuk, kemudian minimal 70% DPRD. Itu yang menjadi prasyarat utama. Kemudian kita harus melaporkan ke DPW melalui DPW untuk mendapat persetujuan. Kemudian yang menarik bagi kami, ya, ada beberapa materi yang dibawa ke kami, terutama terkait menyangkut dengan program-program strategis di Kementerian Kehutanan, yaitu program-program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya adalah hutan kemasyarakatan, ya, atau juga HTR begitu, yang prakteknya di lapangan mereka sudah mendapat SK, tetapi ada persoalan seperti misalnya tumpang tindih dengan pihak lain begitu. Dan ini perlu pendalaman di tingkat DPW untuk pada saatnya nanti kita carikan jalan keluar merujuk kepada tentu aspek-aspek legal administrasi yang dimiliki, yang dibawa oleh teman-teman PSI. Dan ini memang harapan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, ya, hutan kemasyarakatan itu sangat berharap sekali ini bisa diselesaikan, ya, karena ini adalah merupakan program strategis Kementerian Kehutanan yang menyangkut perhutanan sosial, di mana kita ketahui target nasional itu 12,7 juta hektar yang terdiri pada hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan plus kemitraan, ya. Dan kita sudah mempelajari, dan pada saatnya nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Kehutanan, ya, artinya tetap kita mengacu kepada regulasi, ketentuan, peraturan yang berlaku. Kemudian yang menarik juga bagi kami, ya, selaku Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah PSI, kami juga mendapatkan laporan atas program-program
jangka pendek DPD PSI Kabupaten Waringin Barat yang langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar keluarga di tingkat desa. Di antaranya yang jangka pendek, mereka melakukan bantuan secara langsung kepada ibu-ibu rumah tangga untuk memberikan bantuan bibit tomat dan juga bibit lombok yang menjadi kebutuhan sehari-hari keluarga dan rumah tangga. Dan mereka sudah melakukan panen perdana, luasannya juga lumayan, dan kami kira ini perlu juga diimbangi dengan bantuan-bantuan untuk bibit-bibit pohon yang bernilai ekonomis untuk pohon-pohon tahunan, ya, seperti misalnya contoh ya alpukat, durian, dan juga petai. Ini sebetulnya menjadi kebutuhan yang luar biasa di warung-warung makan dan termasuk juga di kafe-kafe. Oleh sebab itu kami mendorong, kami akan fasilitasi ya kepada balai Bipidas Barito maupun Bipidas Kahayan untuk kita nanti mempersiapkan kebutuhan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. Artinya PSI di samping melakukan edukasi juga melakukan program-program dan aksi-aksi secara nyata, jadi didampingi oleh teman-teman kita pengurus pada tingkat tapak. Kami juga bergembira karena mendapat laporan dari Ketua DPD bahwa DPC untuk Kabupaten Kota Waringin Barat telah terbentuk 100% dan ada satu kecamatan yang sudah terbentuk juga 100% DPRD-nya, artinya kepengurusan di tingkat desa. Dan pada saat ini lagi progres untuk mengejar target minimal 70% terbentuknya kepengurusan pada tingkat desa atau kelurahan. Kami percaya bahwa konsolidasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, karena kita akan memberikan tampilan yang berbeda untuk meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan PSI ya beserta jajarannya, strukturnya sampai dengan tingkat desa itu akan mendengar, akan melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan mencoba untuk mencari solusi dengan kapasitas kami yang ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPD PSI Kabupaten Kota Waringin Barat, dan kami berharap DPD PSI Kabupaten lainnya yang mungkin menghadapi persoalan-persoalan baik teknis administrasi maupun kegiatan-kegiatan dan program-program di lapangan, kami tetap akan membuka diri untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi dan koordinasi serta mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat untuk mereka bisa lebih yakin bahwa PSI lah partai tempat pelabuhan hati mereka ya untuk berjuang bersama PSI bagi masyarakat sejahtera, maju, dan berkeadilan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Informasi juga bagi kita semua bahwa DPD PSI Barito Selatan bersyukur, puji Tuhan, juga telah menyelesaikan pembentukan pengurus DPC 100% dan bahkan di BRT-nya juga 100%, kurang lebih 93 desa. Artinya ini siap untuk melakukan prakorda untuk DPD. Kemudian juga Kota Palangkaraya juga sudah selesai di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya, dan ini pun nanti akan siap untuk melaksanakan prakorda dan akan menyusul Barito Timur. Barito Timur sudah selesai, ya DPC-nya 100% dan untuk di PRT-nya sudah mencapai 68%. Artinya kurang lebih 2% lagi untuk mengejar minimal 70%. Dan harapan kami di DPD lainnya untuk tetap fokus kepada konsolidasi struktur, terutama DPC yang masih KSB untuk dilengkapi sepenuhnya 8 orang pengurus, dan juga di tingkat DPRT 10 orang pengurus. Karena kata kunci agar supaya kita bisa sukses dan berhasil
maka konsolidasi struktur harus benar-benar valid, tidak ada abal-abal, tidak ada asal bapak senang, tetapi mampu diuji pada saat melakukan verifikasi di Rakorda nantinya. Sebagaimana DPP melakukan verifikasi mini secara faktual pada saat Rakorwil PSI Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu. Bravo PSI, maju PSI, dan salam soliditas. Siapa kita? Aku PSI. Gajah Kuat, bijak, setia. Gajah Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.